Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, siang tepatnya tanggal 21 Mei, hari ke-28 Ramadan. Alhamdulillah, dengan senang hati kita bisa bertemu meskipun via Zoom. Dan alhamdulillah ini adalah kajian spesial khusus untuk kajian di Majelis Talim TC8. Di sela-sela kesibukan yang cukup padat, Umi alhamdulillah masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk memberikan tausiah di pagi hari ini. Edisinya khusus spesial akhir Ramadan dengan tema seandainya ini menjadi Ramadan terakhir. Insya Allah di sesi di penghujung akhir kita akan berdoa juga dengan Umi bersama-sama, dan mudah-mudahan tentunya kita berharap di pagi hari ini adalah Allah memberikan kepada kita keberkahan. Kemudian Allah berikan kepada kita keistiqomahan, Allah berikan kepada kita kenikmatan untuk merasakan jamuan Ramadan, terutama di akhir-akhir jelang Ramadan yang tinggal 3 hari lagi meninggalkan kita. 2 hari lagi. Dan insya Allah di pagi hari ini teman-teman semua, kajian yang biasanya kita lakukan di Masjid Ad-Dawah di setiap hari Senin pertama dan ketiga dilaksanakan di Masjid Ad-Dawah. Alhamdulillah karena keadaan seperti ini, tapi insya Allah tidak akan menjadi surut semangat buat kita semua untuk tetap mencari ilmu, mencari ridho Allah, sehingga di setiap detik demi detik, kemudian hari demi hari kita isi dengan kegiatan yang begitu bermanfaat, hingga mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membuka kegiatan acara kajian spesial ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum kita langsung ke Umi, untuk menambah keberkahan tentunya di bulan Ramadan ini, saya akan membacakan surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr ayat 18. Ayat 18. Untuk menambah keberkahan pagi hari ini, kita akan mulai dengan tilawah sekitar 3 ayat dulu Umi akan kita bacakan. Silakan teman-teman menyimak, saya akan langsung membacakan. Al-Hasr surat nomor ke-59, mulai dari ayat 18 sampai ayat 20. Ya, ayat 20 sampai ayat 23, 3 ayat saja. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha maaf. Dari Ahyul ya, maaf. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat qad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Baik, teman-teman semua jamaah Majelis Taklim, kajian khusus spesial Ramadan via Zoom ini, insya Allah kegiatan ini sekitar kurang lebih akan sampai menjelang zuhur. Adapun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum Umi memberikan tausiahnya. Ketika nanti sedang Umi memberikan tausiahnya, mohon semua mute dalam keadaan off.
Kalaupun enggak, nanti dari tim host kami, teknik yang membantu saya akan, kalau misalkan ada yang berisik atau masih aktif akan kita matikan. Kita selesaikan tausiah Umi sampai selesai, jadi mohon tidak ada yang bertanya ataupun apa. Kalau memungkinkan setelah selesai ada waktu sebelum zuhur, Umi memberikan kesempatan untuk bertanya, akan kita buka pertanyaan disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Baik, seperti itu mungkin Umi untuk pembukaan Ya. hari ini yang bisa saya sampaikan. Selamat menyimak pada teman-teman semua yang hadir di sini. Alhamdulillah kalau kita lihat partisipan yang hadir sekarang ada 45 orang. Mudah-mudahan kita masih bertambah. Baik, karena waktu sudah siang, untuk sekarang saya persilakan kepada Umi. Mangga Umi, dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman surga Umi, Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini tidak berkurang keberkahannya, juga tidak berkurang kehusuan kita mengikutinya, karena kita tidak bertemu, tidak bagaimana biasa, tapi insya Allah saat kita semua punya niat yang ikhlas, punya hati yang tulus semuanya, insya Allah ya majelis ini akan menjadi keberkahan buat kita, dan mudah-mudahan majelis ini menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan pahala kita di hari ke-28 Ramadan ini ya. Subhanallah ya. Lihat temanya kita rada ketir gitu ya. Ya, bagaimana seandainya Ramadan ini terakhir bagi kita ya. Maaf teman-teman semua. Kenapa ini perlu dibahas ya? Perlu dibahas. Walaupun kalau boleh sebenarnya ini harusnya di awal ya ngebahasnya ini. Kenapa? Ini Ramadan terakhir dan Ramadan di akhir ini sekarang soalnya kita ngebahasnya ya. Ya, maksud Ramadan terakhir ya kan. Maaf, bagi kita karena bisa jadi belum tentu bagi orang lain. Punten ini maknanya Umi ingin sampaikan. Seandainya ini Ramadan terakhir bagi kita, apa artinya buat kita? Apakah kita orang yang sudah menikmati, puas dengan Ramadan yang sudah Allah kasih, ya kan? Atau kita akan menjadi orang menyesal karena Ramadan ini terakhir buat kita, tapi kita tidak mampu menjadikannya yang terbaik itu. Punten teman-teman. Ramadan tahun depan, ya, insya Allah masih ada Ramadan tahun depan. Ya, Ramadan tahun depan, insya Allah pasti ada, insya Allah ada. Cuman kita yang belum tentu gitu. Kitanya masih ada atau tidak, ini penting buat kita. Bisa dipahami teman-teman? Ya, ya. Ramadan tahun depan, Ramadannya mah ada. Cuman kitanya ada atau tidak saat itu. Karena apa? Kita tidak tahu kapan pulang kita. Kita tidak tahu kapan pulang kita. Ya, mungkin ada di antara kita yang akan pulang bulan Zulhijjah, mungkin bulan Muharram, sehingga tidak ketemu lagi Ramadan tahun depan gitu. Mungkin kebanyakan orang akan ketemu lagi Ramadan tahun depan, tapi bagi kita tidak tahu. Wallahu alam, teman-teman. Ya, dan kita berharap bisa mencontoh Rasulullah Muhammad SAW, karena ternyata dilihat ya. Rasulullah mengalami bulan Ramadan itu hampir 11 kali ya Rasulullah ya mengalami Ramadan itu 11 kali karena perintah saum Ramadan itu jatuh di bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah ya. Di tahun 2 Hijriah ya kan Rasulullah wafat di tahun keberapa? Tahun ke-12 Hijriah, ke-11 12 Hijriah ya. Di sini kita bisa mendapatkan contoh bahwa apa? Bagi Rasulullah dan para sahabat setiap Ramadan itu adalah momentum meningkatkan posisi-posisi yang lebih tinggi di hadapan Allah. Contoh mungkin gini, Ramadan pertama tingkat 3, Ramadan kedua jadi naik ke tingkat 6, Ramadan ketiga jadi naik ke tingkat 9. Jadi terus meningkat terus gitu. Sehingga apa? Kita mendapatkan satu contoh dari Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah di Ramadan terakhirnya Rasulullah menunjukkan sikap yang terbaik sepanjang Ramadan sebelumnya. Bisa dipahami ya teman-teman? Ini satu dalil yang kita paham, kita tahu kita ini adalah apa ya. Di Ramadan terakhir,
Rasulullah beriktikaf tidak biasanya. Biasa-biasa Ramadan Rasulullah beriktikaf 10 hari terakhir. Ya, betul. Tetapi di Ramadan terakhirnya Rasulullah beriktikaf 20 hari terakhir. Ini menggambarkan ada apa, ya kan? Ada kenaikan yang signifikan. Padahal Rasulullah tidak tahu itu terakhir loh buat dia. Betul tidak? Rasulullah tidak tahu bahwa itu Ramadan terakhir buat dia. Tapi kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setiap Ramadan datang adalah kesempatan meningkatkan. Sehingga Ramadan tahun kemarin, ya Ramadan sekarang lebih baik dari Ramadan tahun kemarin gitu. Dan kita sekarang kalau memang kita akan diberikan Ramadan lagi ke depan, dipastikan Ramadan ini akan menjadi bekal kita lebih baik lagi Ramadan tahun depan. Bisa dipahami teman-teman? Ya, baik, satu kata kunci. Ramadan mungkin pasti masih ada, tapi kita belum tentu. Ya, seandainya Ramadan yang ini terakhir buat kita, pastikan, usahakan kita mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah menjadikan Ramadan terakhirnya terbaik bagi dia. Subhanallah. Ya, Umi selalu menyampaikan berapa puluh kali Allah telah memberikan Ramadan kepada kita. Ya, kalau teman-teman di ITC 8 atau ibu-ibu yang hadir di sini, ya rata-rata usianya 45, betul tidak? Ya, rata-rata 40. Ya, kira-kira kalau kita sapu rata aja. Kalau hari ini umur kita 45 tahunan, ya ibu-ibu usia 45 tahunan, ya. Berarti kalau kita head 15 tahun umur kita waktu head 15 tahun, berarti apa? Kita sudah mendapatkan Ramadan di masa balik 30 kali. Betul? Betul? Kalau hari ini ada ibu-ibu yang usianya 40 tahun, berarti ibu-ibu sudah punya 25 kali Ramadan. Berarti apa? Sebegitu seringkah Allah memberi kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik. Ya. Kenapa Ramadan harus menjadi yang terbaik buat kita? Kenapa harus menjadi yang terbaik buat kita? Karena kalau kita menjadikan Ramadan itu adalah amal terbaik kita, insya Allah kita akan mendapatkan surga terbaik, ya kan? Kita akan mendapatkan wafat terbaik, kita akan mendapatkan maaf hisab yang terbaik, dan insya Allah. Dan Ramadan terbaik ini akan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan terbaik kalau kita panjang umur. Ada cerita menarik ya di zaman Rasulullah Muhammad SAW, ya. Ini dahsyatnya Ramadan, ya. Ini dahsyatnya Ramadan, ya. Maka maaf karena ini kajian kita di akhir Ramadan 2 hari lagi, ya. Karena teman-teman kalau saum kita adalah 29 hari, berarti malam ini itu adalah taraweh terakhir. Ya, karena kita sudah ya besok tuh malam takbiran karena kalau kita saum 29 hari, lebaran akan jatuh di hari Sabtu, betul tidak? Ya, betul tidak? Nah, tapi kalau Ramadan kita hari ini 30 hari, tahun ini 30 hari, berarti lebaran kita akan jatuh pada hari Minggu. Kita masih punya 2 hari lagi. Betul tidak? Kita maksimal, ini maksimal, tinggal dua ini lagi loh gitu. Ya kan, kita tinggal 2 hari lagi maksimal. Minimalnya sampai besok gitu. Kita Ramadan ini. Segera akan berakhir Ramadan ini. Ya, kita ada cerita menarik sejauh mana arti Ramadan dari kacamata Islam dan dari yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Ya, sebentar Teh Hana ngantuk ya, kasihan udah itikaf kayaknya Teh Hana ya, Masya Allah ya. Ya, baik ya. Teman-teman konsentrasi ya semua ya, ya, karena Umi tidak melihat kalian ngajinya ya, tapi yang pasti Allah melihat kalian ya. Ngajinya fokus, jangan sampai ada yang sambil apa pengajian ya. Baik. Suatu saat Rasulullah SAW didatangi sahabatnya Talha ya. Talha itu bercerita ya. Jadi saat itu Talha bercerita, dia memimpikan ya 2 sahabatnya yang lain yang telah wafat. Jadi ada saat itu ada 2 sahabat Rasulullah Muhammad SAW ya. Dan yang namanya sahabat itu pasti kehidupannya fasabiqul khairat. Betul tidak? Ya. Amalnya berlomba-lomba dalam ini kan, ya kan, dan menjaga dosanya pun berlomba-lomba menjaga dosa, jangan sampai ada dosa. Sehingga apa? 2 sahabat ini maaf berada dalam satu level yang sama keimanan ketakwaannya lah gitu, sama solehnya lah gitu, ya. Nah 2 sahabat ini ternyata ya sahabat yang satu si A ya
wafat gitu ya di medan peperangan. Dia wafat di medan jihad. Ya. Satu sahabat yang satu ini ya wafat di medan jihad berarti dapat pahala syahid dong, betul tidak? Ya, ya kan. Dan sahabat yang satunya lagi wafatnya setahun kemudian gitu. Ya, wafatnya setahun kemudian. Jadi dua sahabat ini wafatnya berbeda setahun, ya kan. Nah, ternyata Tolhah memimpikan mereka dalam mimpi Tolhah itu, maaf ya, ternyata sahabat yang meninggal yang kedua meninggalnya bukan di medan jihad, meninggalnya biasa. Yang ke satu meninggalnya di medan jihad ya. Tapi ternyata Tolhah melihat sahabat yang meninggalnya ya paling akhir setahun kemudian ya dan meninggalnya dengan meninggal biasa. Tolhah melihat sahabat ini yang pertama masuk surga gitu. Duluan masuk surganya gitu. Sementara sahabat yang meninggalnya di medan jihad baru mengikuti gitu, baru mengikuti. Bisa dipahami ini ya, teman-teman ya. Nah, Tolhah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah gitu. Aku bermimpikan si fulan dan si fulan ya. Sahabatku yang pertama wafat ya. Dia di medan jihad, tapi kenapa ke surganya terakhir gitu. Sementara sahabat yang kemudian setahun kemudian meninggalnya bukan di medan jihad, biasa, tapi ke surganya duluan gitu. Duluan. Kenapa gitu? Harusnya kan yang duluan yang di medan jihad dulu gitu. Ini perhatian buat kita. Ternyata Rasul menjawabnya apa? Wahai Tolhah, bukankah berbeda satu tahun ini adalah kan jaraknya setahun tuh beda tuh meninggalnya ya bukankah berbeda setahun ini ya kan membuat akan perbedaan tolong di mute aja ya ya akan membuat perbedaan pahala kata Rasul apa jawabnya bukankah yang setahun kemudian itu maaf dia masih memiliki sholat lebih banyak setahun daripada yang meninggal duluan itu sholat ternyata teman-teman ya sholat yang akan membuat ini dan yang kedua ini menarik kata Rasulullah bukankah yang meninggal terakhir ini masih punya satu Ramadan bagi kehidupan dia jadi dua orang yang sama-sama soleh ya tapi meninggal ya kan berbeda Ramadannya yang meninggal akhir masih punya satu Ramadan gitu dan Ramadan inilah yang menentukan status mereka berbeda teman-teman ternyata Ramadan cukup bisa menentukan kelas subhanallah ini kisah jadi ternyata kenapa sahabat yang terakhir meninggal terakhir meninggal lebih baik dari sahabat yang pertama meninggal walaupun yang pertama di medan jihad karena sahabat ini punya kelebihan kata Rasulullah dia punya jumlah sholat yang lebih banyak dan dia punya Ramadan 1 tahun lebih banyak dari orang yang wafat duluan Allahu Akbar walillahilham Umi langsung berpikir ya pasti sahabat ini dua-duanya soleh, dua-duanya tidak menjaga, dua-duanya sama-sama menjaga tidak dosa ya dari dosa, tapi dua-duanya berbeda. Yang satu punya satu Ramadan lebih, yang satu punya sholat lebih 1 tahun. Ini teman-teman. Ini makna Ramadan. Kenapa Ramadan harus yang terbaik ya? Karena Ramadan bisa menentukan akselerasi kebutuhan kehidupan kedudukan kita di hadapan Allah ya. Bahkan maaf bisa jadi maaf teman-teman ada orang yang solehnya berbeda gitu mungkin ada orang yang solehnya 10 tahun yang lalu gitu kan tapi ada orang yang solehnya 5 tahun kemudian 5 tahun yang lalu gitu kan berarti dia hijrahnya tidak bareng beda 5 tahun tapi saat mereka baik-baik di bulan Ramadan bisa jadi yang hijrahnya baru 5 tahun itu mengalahkan yang sudah lebih dulu dia lebih soleh karena apa Ramadan mengakselerasi jumlah pahala kita. Nah, luar biasa. Kenapa? Ini dijawab dari sebuah keterangan yang disebutkan ya. Pada saat Isra Mi'raj ya, Rasulullah Muhammad SAW menghadap Allah. Nah, ya, satu-satunya makhluk hamba Allah yang bisa ketemu Allah di Sidratul Muntaha adalah Rasulullah pada saat Isra Mi'raj ya. Rasulullah Muhammad SAW maaf seakan-akan beliau mengini kepada Allah ya. Duhai Allah gitu kan. Ya, aku adalah umat Nabi terakhir. Dengan umatku adalah umat terakhir. Dan aku dan umatku adalah umat yang umurnya paling pendek dibanding umat-umat manusia sebelumnya. Betul nggak? Kita paling pendek?
Betul. Ya, Nabi Nuh ribuan tahun, ya, yang lain ratusan tahun. Sementara kita umat Rasulullah itu kata Rasulullah, umatku sama denganku antara 60 dan 70 tahun. Sangat sedikit yang lebih dari 70. Nah, ini Rasulullah berdialog kepada Allah begini, ya Allah, aku Nabi terakhir, umat terakhir yang lebih singkat. Ya. Apa gerangan yang akan bisa menyamakan kedudukanku dengan umat-umat yang terdahulu yang ibadahnya jauh lebih banyak? Bisa dipahami nggak teman-teman? Ya, bayang? Ya, yang jauh ibadahnya lebih banyak, punten. Ibadah 10 tahun aja beda dengan ibadah 2 tahun. Betul tidak? Ya, apa yang bisa menyamakan kedudukanku dan umatku dengan umat-umat terdahulu? Pasti beda gitu. Mereka mah ibadahnya ratusan tahun, kita mah puluhan tahun, padahal surganya sama. Surganya sama nggak? Sama surganya. Ya, dan Rasul bertanya saat itu, kenapa? Ya apa ya Allah yang bisa menyamakan kedudukanku, umatku dengan kedudukan Nabi dan umat yang lain di surga nanti? Ini jawabannya penting teman-teman semua. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, ya kan, umatmu akan mendapatkan sesuatu yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Saya pahami? Umatmu akan mendapatkan hal-hal yang tidak didapatkan dari umat-umat sebelumnya. Satu, kata Allah, umatmu akan mendapatkan syafaat dari nabinya, sementara yang lain mah tidak. Bisa dipahami? Ya. Yang kedua apa? Umatmu akan diberikan Ramadan, yang di dalam Ramadan itu ada satu malam, yang dimana kalian bisa beribadah di malam itu, pahalanya sama dengan 1000 bulan. Ternyata ini yang bisa mengejar ketertinggalan kita dari umat yang lain. Allah memberikan Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat Nabi yang lain. Karena apa kata Allah? Aku akan memberikan satu malam di mana bila kalian bisa beribadah di malam itu, maka kalian akan mendapatkan pahala seperti lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Seperti teman-teman. Sekarang, kalau kita punya Ramadan sudah 25 kali, misalkan kita ditentukan oleh Allah mendapatkan Ramadan 10 kali saja, ya kan? Kita Ramadan 10 kali. Satu kali Ramadan Lailatul Qadar ya. 10 kali Lailatul Qadar saja. Satu kali Lailatul Qadar ibadahnya sama dengan amal pahala 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Ini para ulama sudah berhitung ya. Dan itu maaf kata Ustaz Adi, itu ini minimal lebih daripada 1000 bulan. Berarti apa? Ya sesuka-sukanya Allah gitu. Ya. Ini ambil minimalnya aja ya. Seandainya kita dapatkan udah sepanjang hidup kita dapat 10 kali Lailatul Qadar, berarti kita dapat pahala ibadah seperti apa? 83 tahun kali 10 berarti apa? Kita dapat 830 tahun. Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata ini Ramadan menjadi satu sangat istimewa karena di dalamnya ada karunia terbesar Allah, di mana Allah memberikan nilai ibadah satu malam bernilai ibadah lebih daripada 1000 bulan. Nah ini teman-teman. Kira-kira Ramadan yang mau berakhir ini, Ramadan mau pulang sebentar lagi, kita sudah maksimal nggak dengan Ramadan? Sudah maksimal belum dengan Ramadan? Belum. Ya, kenapa kita mesti maksimal dari awal? Karena bisa jadi awal menentukan kualitas akhir. Bisa dipahami nggak? Tetapi teman-teman jangan putus asa. Kalau teman-teman merasa awal kurang maksimal, kita masih punya 2 hari di akhir. Isilah hari-hari terakhir yang ini dengan yang terbaik. Mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan hari yang sudah berlalu. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Isilah yang terbaik. Jangan putus asa. Masih 2 punya malam lagi. Masih punya 2 hari lagi. Insya Allah. Ya. Maka bagi orang-orang yang paham, Ramadan tuh pengennya 30 hari. Jangan 29 hari gitu. Karena apa? Berkurang 1 hari aja sesuatu gitu kan. Kenapa? Terbaiknya luar biasa. Nah kira-kira teman-teman kalau Ramadan besok pergi, apakah kita mudah menyesal atau kita sudah puas? Ini yang menjadi ini buat kita teman-teman semua. Ya. Seandainya, maaf, ini Ramadan yang terakhir buat kita. Apa yang paling kita sesali?
Apa yang paling kita sesali? Sudah ditemukan? Seandainya ini Ramadan yang terakhir, ya, buat kita, ya, apa yang paling kita sesali? Yuk, Umi ingin materi ini jadi muhasabah deh kita. Kenapa kita perlu tahu apa yang kita sesali? Karena kita masih punya 2 hari untuk mengurangi penyesalan itu. Bisa dipahami teman-teman? Oh, saya kemarin Umi terlalu sibuk, banyak orderan. Ya. Justru Ramadan ini saya kok banyak orderan, Umi. Saya banyak ini, gitu kan. Kata Umi, ini ujian, gitu. Ramadan itu dipastikan Rasulullah dan para sahabat memberikan contoh kepada kita di sepanjang Ramadan. Rasulullah, para sahabat, orang soleh tidak pernah sibuk oleh dunia, gitu kan. Tidak sibuk oleh dunia, tidak sibuk oleh dirinya sendiri, gitu. Ada yang Ramadan, saya mau Umi Ramadan tuh banyak nangis, sedih, ada masalah, gitu kan. Masalah dengan suami, masalah dengan mertua, saya tuh banyak ini. Itu berarti kita sibuk dengan dirinya sendiri, atau kita sibuk dengan orang lain. Kira-kira teman-teman, kalau Ramadan ini adalah yang terakhir buat kita, apa yang paling membuat kita menyesal belum menjadikan Ramadan terbaik buat kita? Satu itu. Yang kedua, ya, apabila Ramadan ini yang terakhir buat kita, kira-kira apa yang paling kita syukuri dari Ramadan ini? Apa yang kita syukuri dari Ramadan ini? Apa yang paling kita rasakan nikmat dari Ramadan ini? Masih ada 2 hari lagi ya untuk bernikmat-nikmat dengan yang sudah nikmat. Bisa dipahami teman-teman? Dan masih ada 2 hari lagi untuk memperbaiki segala sesuatu yang membuat kita akan menyesal. Masih 2 hari lagi. Kenapa? Bisa mengatakan ya. Karena amal kita, Ramadan kita bisa ditentukan di amal terakhir kita, teman-teman. Di amal penutupnya. Jadi kita harusnya husnul khotimah gitu Ramadan tuh. Bukan hanya wafat lah husnul khotimah teh, tapi baik sampai akhir. Ya, jangan kita semangat di awal, di tengah, sekarang semakin berakhir kita semakin melemah, semakin ini ada mau udahan inilah. Contoh misalkan maaf teman-teman target hatam misalkan ya, hatam mau hatam 1 kali gitu kan, tapi sekarang tinggal 2 hari lagi baru dijudge misalkan 20 gitu, berarti masih 10 juz lagi. Mungkin nggak sehari ini 5 juz gitu kan? Enggak udah aja nggak ngaji soalnya apa nggak akan kekejar kan gitu ini. Jangan begitu ya, karena itu akan melemahkan kita gitu. Umi udah saya mah kalah deh. Ramadan ini mah banyak kekurangan, banyak malas, banyak lalai, apalagi banyak marah-marah misalkan. Saya banyak inilah, banyak bolong lah. Udah saya mah biarin aja nyerah. Mudah-mudahan masih ada Ramadan tahun depan. Tidak. Kita tidak bisa dikatakan nyerah masih kalau ada kesempatan. Bisa paham teman-teman nggak? Ya, lakukan kebaikan itu walaupun di waktu-waktu terakhir gitu. Karena apa? Maaf. Saat kita bersungguh-sungguh memperbaiki di titik akhir, melakukan kebaikan di titik akhir, menggambarkan keyakinan kita kepada kemahamurahan Allah kepada kita. Bisa paham teman-teman? Kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita jangan putus asa dari karunia Allah. Karena kita di awal tidak maksimal, di akhir kita menyesal, menyerah. Jangan lakukan karena masih ada 2 hari lagi yang terbaik. Gitu. Seperti itu teman-teman. Ya, siap? Ya, lakukan yang terbaik. Ya. Karena apa? Amal itu terbaik di penutupnya. Amal itu terbaik di penutupnya. Pernah nggak kita dengar cerita? Ya, dengar cerita anak-anak nih, cerita anak-anak. Ya, ada lomba lari, ya, lomba lari, ya, si kancil dengan si kura-kura. Pernah nggak dengar cerita ini? Pernah nggak? Ya, si kancil dan si kura-kura gitu. Tahu kancil kecepatan larinya kayak apa? Ya, tahu kura-kura kecepatan jalannya seperti apa? Kalau pakai logika ini tidak seimbang pertandingan, betul tidak? Yang cepat larinya bertanding dengan yang lambat jalannya. Ini bukan lari loh, kura-kura mah nggak pernah berlari, jalan, betul tidak? Kura-kura mah sudah jalan lambat. Kancil mah sudah bisa berlari cepat. Tapi apa yang terjadi di pertandingan itu? Kita udah tahu kan ceritanya? Ya. Si Kancil berlari dari awal dia sudah ini. Dan garis finish sudah dia lihat. Karena apa? Satu, si Kancil sudah dari awal optimis bahwa dia pasti menang dan dia meremehkan si kura-kura. Jadi dia optimisnya dengan meremehkan. Hati-hati. Jangan sombong, ini pertama ini.
Orang yang kalah di Ramadan adalah orang yang menjalani Ramadan dengan kesombongan, dengan kesombongan, ya. Yang kedua ada apa? Ternyata apa? Ya, si kancil pada saat mendekati finish dia bukan memaksimalkan potensinya, tapi dia merasa apa? Saya pasti menang. Dengan bangga saya pasti menang. Dan apa? Karena kebanggaan, karena kesombongannya itu melemahkan. Bisa dipahami nggak teman-teman? Hati-hati. Ria, ria, hati-hati, hati-hati. Ya. Akhirnya apa? Karena sombong dan dia ria, ingin dipuji bahwa dia akan jadi pemenang. Apa yang terjadi? Si kancil istirahat meremehkan karena pasti tidak akan tersusul. Bisa dipahami? Dan istirahatnya ternyata tidur. Betul nggak? Ya, si kancil tertidur, ternyata itu memberi kesempatan si kura-kura yang berjalan dengan lambat bisa menyusul. Artinya apa? Jangan sombong dengan keadaan saat ini, ya. Jangan merasa bangga sehingga ingin dipuji dengan peraihan. Karena apa? Maaf, 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 ya. Saat kita sudah ada niat yang nggak bagus, itu adalah cara menghancurkan kita. Hancur semuanya. Kesombongan kita. Nah, kita di Ramadan ini terakhir. Maka, maaf, bila ini Ramadan yang terakhir buat kita, maka tidak ada lagi kecuali apa? Jadikan ini yang terbaik. Sudah pahami? Jadikan ini yang terbaik. Tapi Umi kan kita tidak tahu, Umi. Umur kita siapa tahu masih ada di Ramadan tahun depan. Nah, oke, siap. Dua kemungkinan. Kalau kita sudah maksimal berusaha sekuat tenaga menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik, ya kan? Dan memang ini Ramadan terakhir buat kita, maka kita sudah punya bekal terbaik menuju surga Allah. Bisa dipahami? Kita sudah punya bekal terbaik untuk husnul khotimah. Kita sudah punya bekal terbaik untuk mendapatkan nilai kedudukan tertinggi di surga nanti. Rugi nggak kalau yang sudah ikhtiar terbaik? Tidak. Tapi kalau kita ya sudah berusaha sekuat tenaga menjadikan Ramadan ini terbaik, tapi tidak terakhir, ya, tapi tidak terakhir buat kita karena kita akan dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Berarti apa? Kita sudah punya modal terbaik untuk menjadi yang terbaik di tahun depan. Sudah dipahami teman-teman? Ya, kita sudah punya bekal terbaik untuk bisa menjadi terbaik di tahun depan. Di dua kata kunci. Bila Ramadan ini telah jadikan kita terbaik dan kemudian benar Ramadan ini adalah terakhir, maka ini akan menjadi bekal terbaik pulang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pulang husnul khotimah. Dan apabila Ramadan ini telah kita jadikan terbaik tahun ini, masih 2 hari lagi untuk jadi yang terbaik, tapi kemudian Ramadan ini tidak yang terakhir, kita masih dapat jatah Ramadan ke depan, tapi kita sudah punya bekal terbaik untuk menjadi yang terbaik di Ramadan tahun depan. Bisa dipahami teman-teman? Wallahu a'lam. Umi nggak bisa ngelihat yang lainnya ya. Kalau bisa ngelihat yang lainnya bisa lihat yang hadir nih, siapa aja nih ya. Semuanya mencatat nih kelihatan semuanya ya. Subhanallah. Nah, sekarang kira-kira teman-teman ya, maaf, maaf, maaf. Udah berusaha semua untuk jadi yang terbaik nggak? Insya Allah, Umi. Ya, ya. Satu, yang paling penting kita sudah berusaha maksimal, bersungguh-sungguh, ingat dan sadar bahwa Ramadan ini harus terbaik. Ya. Nah, kalau kita maaf, menjadi yang terbaiknya mah bukan urusan kita, ada Allah yang menentukan, betul tidak? Tapi yang paling berusaha kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya, betul tidak? Betul tidak? Ya, teman-teman semua ya berusaha. Allah nggak pernah melihat hasil karena hasil mah wilayah Allah. Hasil mah menentukan dari Allah. Menjadi yang terbaik dan tidak terbaik itu sudah ada di ini Allah. Itu mah sudah ketentuan Allah. Tapi berusaha untuk menjadi yang terbaik itu adalah kewajiban kita. Dan Allah tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh. Yang kedua, jangan sampai ada di antara teman-teman yang sudah merasa menjadi yang terbaik. Hati-hati, hati-hati. Itu nanti kayak si kancil itu, lemah, lalai, dan akhirnya kalah. Sampai teman-teman? Ya. Oke, dua yang Umi tadi inginkan. Kalau Ramadan ini terakhir buat kita, ya,
apakah yang akan kita paling sesali? Ya. Umi, saya nyesel misalkan, ya, ke orang tua misalkan, ya. Saya nyesel belum sedekah banyak, target ibadah saya masih, jauh dari, target saya, mumpung masih ada 2 waktu, 2 hari, tunjukkan di hadapan Allah bahwa kita adalah yang berlari mengejar ketertinggalan kita, ya. Jangan sampai yang menyesal hari ini akan menjadi penyesalan besok, ya. Yang kedua, ya, bila Ramadan ini terakhir buat kita, ya, apa yang akan kita paling syukuri dengan Ramadan ini, ya. Kalau apa yang kita paling syukuri dengan Ramadan ini yang paling nikmat, yang paling apa buat kita, maka apa? Pertahankan sampai akhir, pertahankan sampai akhir. Karena kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu batas pertahanan kita seperti apa. Manjada wajada, betul tidak? Dan semakin di akhir, ya, semakin di akhir kata Umi kemarin akan semakin banyak ujian, akan semakin banyak cobaan, betul tidak? Ya, akan semakin banyak godaan. Karena apa? Itu menjadi bagian sunatullah dari sebuah pertandingan. Bukankah kita ingin jadi pemenang, betul tidak? Maka pemenang itu pasti, ya. Ada yang bertanya sama Umi, Umi, saya lagi itikaf 10 hari terakhir, ya. Kenapa ya Umi? Di setiap malam ganjil itu ngantuknya lebih ngantuk daripada malam genap. Ada yang begitu? Ya, ya. Ngerasa berlipat ujiannya, godaannya gitu kan. Saya kuat tapi tiba-tiba ngantuknya luar biasa gitu. Kata Umi gini aja, kita hari ini sedang berburu ya 1000 bulan, betul tidak? Kalau kita berburu 1000 bulan, otomatis tantangannya pun sangat besar. Ya, benar nggak? Iya, sangat besar ngantuknya tuh Teh Hana, ngantuk sekali. Mungkin karena itikaf tadi malam belum istirahat, ya, seperti itu, ya, harus nyiapin segala macam, harus ngajar. Karena ini memang maaf pahalanya besar. Kalau kata Ustadz Adi mah, karena ini pahalanya 1000 bulan, ya wayahna pengorbanannya juga 1000 kali lipat bisa jadi, gitu. Karena apa? Allah sekarang sedang menyeleksi ketat loh. Ya. Siapa yang masih bertarung nih gitu. Teman-teman, ya. Punten teman-teman. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang besar, seleksinya gampang atau susah? Susah seleksinya. Betul tidak? Allah menyeleksi ini karena apa? Kebayang teman-teman, kebayang. Ibadah satu malam mendapatkan pahala minimal 1000 bulan gitu. Ya, sudah dipahami teman-teman? Ya, baik ya. Umi ingin menyampaikan kepada teman-teman, seandainya ini Ramadan terakhir, maksimalkan sampai ke akhir. Wallahu a'lam bishawab. Kita usaha sekuat tenaga, ya. Tadi disebutkan di surat Al-Hasr yang dibaca. Dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Kita perhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Kita lakukan yang terbaik karena kita semua pengen pulang ke surga. Ya, di sana disebutkan juga beda, ya, penghuni surga dengan penghuni neraka itu beda, beda, nggak akan sama, ya kan? Allah punya ini kan. Dan kita sudah meniatkan bahwa kita ingin masuk surga, maka beramal-amallah dengan amal-amal penghuni surga, ya. Yang ketiga disebutkan di sana, jangan kamu sampai melupakan Allah yang membuat Allah membuat kamu lupa terhadap diri sendiri. Ya, punten teman-teman kaitan dengan Ramadan. Kalau ada orang yang lalai ibadah Ramadan, ya, dia lupa kepada Allah, maka Allah pun akan melupakan dia pada target-targetnya, kepada dosa-dosanya. Dia lupa bahwa dosanya banyak belum ditobati. Dia lupa bahwa ini saat mustajab sehingga dia tidak meminta. Dia lalai karena apa? Dia melupakan Allah sampai Allah membuat dia lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa diri, nauzubillah min dalik. Lupa Allah akhirnya lupa diri. Innalillahi. Nah, Masya Allah. Ayo teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi Ramadan detik-detik terakhir. Kita lebih fokus ya, kita lebih fokus ya, kita lebih ini punten walaupun sekarang mungkin ada biasanya kesibukan di akhir ya, tapi sekarang saya melihat bagaimana karunia Allah hebat kepada kita di Ramadan tahun ini spesial. Kenapa? Karena Allah menutup pintu-pintu kesibukan duniawi kita. Betul tidak? Sekarang nggak ada sibuk mikirin kue ya, betul tidak? Ya, karena tamunya kayak nggak ada, kita mau gimana, tapi tetap aja ada orang yang sibuk mikirin kue, teman-teman. Ya,
Sekarang kita nggak sibuk mikirin parsel, tetap aja juga ada yang masih sibuk juga, betul tidak? Padahal Allah tuh sudah menutup semua pintu kesibukan kita loh teman-teman. Benar nggak? Tapi dasarnya ingin sibuk gitu, ya sudah, tetap Pernah nggak kita ngajarin anak kita rada kesel? Nah, biasanya ada ibu guru nih, ibu guru, orang tua yang sekarang ngajarin anak ya, anak kita sudah kita ajarkan konsentrasi, fokus, fokus, tapi naon we nu disibukkeun. Karena emang dia pada dasarnya dia tidak mau konsentrasi. Nah, Allah tuh sekarang sedang memfokuskan kita loh teman-teman. Bener, satu maaf mudik ditiadakan sekarang, betul tidak? Ya, mudik ditiadakan. Berarti kalau mudik ditiadakan ya nggak ada baju lebaran, kita nggak usah mikirin lebaran, baju lebaran, betul tidak? Kita nggak keluar, kita nggak kemana-mana, karena memang maaf saya katakan betul, ya Ramadan ini istimewa karena memang Allah memaksa kita fokus kepadanya, kita fokus perhatian kepadanya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang lalai, ya. Padahal Allah sudah membuat kita lebih mudah untuk fokus, ya. Barangkali itu aja dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Yuk kita sama-sama siapkan, ya, pertanyaan terbaiknya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan ilmu yang bisa dipahami, bisa diamalkan, ya. Maka kalau ada yang belum paham, bertanya, boleh ditanyakan agar kita mudah mengamalkannya, ya. Baik, teman-teman. Ya, silakan Teh Hana. Baik, terima kasih Umi atas tausiahnya. Mangga ke teteh-teteh langsung aja ngacung kalau memang bisa. Jadi nggak chatting di layar ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan langsung mute-nya diaktifkan. Bisa langsung bertanya. Mangga, silakan ada yang mau bertanya. Mbak Endang mau bertanya, Mbak Endang. Teh Sinta mau bertanya, Teh Sinta. Assalamualaikum Yuk, Ustazah. Ya, mangga, silakan. ya salam. Ya Ustazah, kalau misalkan kita sudah beristiqomah, tetapi atau enggak kita punya riadoh nih dalam 30 hari Ramadan ini, tapi setengah jalan itu riadohnya kita belum kekejar. Misalkan saya mau hatam bulan ini tuh misalkan saya lagi mencoba untuk pingin hatam Quran dalam bulan Ramadan 1 kali, tapi belum kesampaian, misalkan masih ada 10 juz, itu 2 hari ini apakah saya harus bertekad dulu pada diri atau bagaimana, tapi terkadang rasanya itu nanti aja malah ngerjain yang lain dulu, jadi gimana memotivasi diri di hari terakhir ini? Iya, yang Ustaz bilang manfaatkan 2 hari ini. Ya, siap. Saya sarankan pertama kita istighfar, ya. Kalau target kita tidak tercapai karena kelalaian kita, ya. Yang satu itu. Yang kedua, ya, karena kita merasa akan tertinggal, ya, kita akan mampu nggak sih 2 hari ini 10 juz. Saya sarankan lakukan semampu kita, ya. Lakukan semampu kita, jangan merasa kalah dari awal. Karena begini, misalkan kita berjuang nih sekarang, ya, sehari bisa 2 juz. Minimal saat nanti Ramadan pergi, hutang kita tinggal 6 juz, kan begitu ya. Beda kalau kita tidak memulai gitu. Kalau kita sekarang tidak memulai, udah nanti aja dah, pasti nggak akan kekejar. Beda hutang 6 juz dengan hutang 10 juz gitu. Dan di sini adalah hawa nafsu kita memang yang melemahkan Teh. Maka di sinilah riadoh yang sebenarnya. Riadoh itu adalah bagaimana kita berusaha mencapai target gitu kan, sebatas kemampuan kita gitu. Kalau kita memang maaf masih mampu tapi kita tidak melakukan, itu berarti kita nggak ada riadoh, nggak ada latihan, nggak ada kesungguhan. Dan itu adalah kita melemahkan. Kan Allah mengatakan siapa yang bersungguh-sungguh itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah gitu. Ya. Sekarang contoh misalkan, atau kalau ini misalkan, aduh Umi kayaknya enggak deh, saya hutang 10 juz deh, kayaknya enggak terkejar deh, paling 3 juz sehari. Lakukan. Ya, lakukan. Minimal kita bisa 6 juz kedua hari ini. Dan misarankan tutup dengan kebaikan yang lain, ya. Satu amal soleh tidak terkejar targetnya, tapi tutup dengan kebaikan amal yang lain targetnya gitu. Misalkan contoh ya, kita punya keluangan harta gitu kan. Kita lipat gandakan gitu sedekah kita. Mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan di bacaan Quran kita gitu. Kita memuliakan orang tua kita, dan maaf teman-teman semua, ini buat teman-teman. Jangan pernah lupa memuliakan suami, memuliakan anak, itu amal sangat besar di Ramadan ini gitu. Ya, jangan sampai kalah oleh yang lain gitu. Karena ngerasa itu kurang utama, salah besar.
Punten bukan maaf, seandainya ada teman-teman yang hafalan target bacaan Qur'annya sedikit, tidak tercapai karena sibuk ngurus anak. Ya, karena tiba-tiba anak sakit, misalkan anak rewel, anak apa gitu kan. Kita nggak bisa menambah jumlah lagi, bisa jadi, maaf, kesabaran kita mengurus anak pahalanya jauh lebih besar daripada hatam Quran kita. Bisa dipahami teman-teman? Jangan pernah melihat kebaikan itu satu sisi, ya, tapi semua amal itu sekarang harus menggairahkan. Kurang di satu amal ini, penuhi di amal yang lain. Bisa dipahami nggak teman-teman? Ya, lemah di amal ini, kuatin di amal yang lain, biar kita saling menutupi lubang-lubang yang terbuka. Bisa dipahami? Silakan. Walau alam bisawab. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Mangga dibuka kembali, barangkali ada yang mau bertanya langsung. Teh Hana, saya mau bertanya ya ke Oh Umi. iya, mangga Teh Sinta. Teh Sinta ya? Iya, Umi. Ya. Silakan Teh. Kelihatan. Ini Umi, sekarang kan karena pandemi ini banyak suami yang dirumahkan gitu ya, tidak bekerja. Jadi pada akhirnya istri-istrinya yang berniaga seperti itu. Sampai pada hari-hari akhir seperti ini. Jadi itu gimana Umi untuk menguatkan ibu-ibu ini gitu? Ya, baik. Sepanjang bahwa kita berniaga, apalagi punya niat yang mulia, ingin meringankan beban suami, biar suami tidak terlampau ini, gitu kan, ingin membahagiakan dan kita ingin punya rezeki cukup untuk bisa sedekah, agar kita bisa memenuhi kebutuhan. Selama maaf, niat kita baik, kita dijamin dengan amal soleh yang luar biasa pahalanya. Tapi, nah, hati-hati, aplikasinya ya, jangan sampai amal berniaga ini mengalahkan amal Ramadan yang lain gitu, karena kita keasikan gitu. Ya, makanya di sini butuh komitmen dari kita tentang pahala Ramadan ini, ya kan? Jangan sampai kan ini juga sama ibadah, iya gitu kan. Iya gitu kan. Tapi jangan sampai mengalahkan yang inti gitu. Misalkan karena asik dengan pedagang online aja misalkan. Sampai punten target ibadah Ramadan kita terlantar, itu yang tidak boleh. Akan nyesel. Dan memang maaf hari ini ujiannya luar biasa ya. Rasulullah dan para sahabat meninggalkan aktivitas mencari rizki, ya itu Ramadan tuh full ibadah. Karena apa? Gitu kan? Karena udah kita usaha udah 11 bulan yang lalu lah gitu. Masa 1 bulan ini juga dipakai untuk dunia gitu. Tapi kita ada kondisi berbeda nih, kondisi musibah. Tapi gimana caranya kita menjalankan ikhtiar kita gitu kan, tidak kebablasan sampai melalaikan ibadah Ramadan kita yang lebih utama. Contoh, tidak bisa itikaf karena kecapaian packing misalkan, ya kirim segala macam gitu kan, kurang tilawah karena ngurusin order misalkan. Terus itu yang namanya ujian gitu. Itu di situ ujian. Maka saat kita bisa menyeimbangkan semuanya, bismillah. Selama itu menjadi bagian nilai ibadah Ramadan, selama itu bisa menjadi harapan pahala, tetapi jangan merusak yang lebih utama. Dipahami? Contoh nih, ibu-ibu lagi sibuk nih ngurusin online, sampai tidak menyiapkan makanan untuk kebutuhan suami misalkan, ya kan? Abi masak sendiri, ya sahur tidak keperhatiin atau apa misalkan. Anak ini nggak bisa begitu. Kalau kita sama-sama menilainya amal soleh, kita pasti ada prioritasnya. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Barakallah bagi yang niaga, karena benar luar biasa tuh antusias niaga di sosial luar biasa. Tapi satu sebenarnya maaf bilang, bisa jadi kita dengan berniaga maaf ya, tidak ambisius gitu. Ya, tidak ambisius. Ini ada cerita. Tukang Gojek gitu kan. Dia pas ini di jalan gitu kan. Kata si ininya, "Pak, Bapak turun di masjid," kata si tukang Gojek ini. "Iya, memang Bapak ini enggak, saya sengaja tujuan saya bukan ke rumah saya, mau karena ini udah mau sholat, saya mau sholat dulu. Nanti saya pesan Gojek lagi aja dari masjid ke rumah saya." Kata tukang Gojek, "Alhamdulillah Pak, ya, saya ini." Ternyata mereka masuk ke masjid itu 10 menit lagi ya. 10 menit lagi mau azan, masih ada waktu. Ini orang soleh dengan orang soleh ketemu keren nih gitu ya. Si tukang Gojek tuh bilang, "Pak, padahal masih 10 menit lagi," katanya tuh. "Masih Bapak kok bisa menginikan?" "Tidak, saya nanti daripada ke rumah buru-buru, lebih baik saya menunggu lebih tenang di masjid," katanya gitu.
Dan si tukang ojek pun karena orang soleh bilang begini, kata si penumpangnya bilang, Bapak kenapa nggak narik lagi ya tuh gitu kan? Kan kita udah selesai nih. Dia bilang, enggak, saya lebih baik sholat dulu gitu kan gini. Sholat dulu. Kenapa? Karena saya nanti kalau saya narik mungkin saya akan sholat akan telat karena kebawa di kebun jalan. Dia bilang gini, memang Bapak sehari gimana seberapa? Dia bilang, alhamdulillah cukup untuk kebutuhan saya. Jadi dia bilang, saya nggak ngoyo. Musim sholat ya saya sholat. Musim ngaji Quran saya ngaji Quran. Dan subhanallah ya. Karena yang penumpang kemudian di masjid itu ada kajian. Di masjid itu ada kajian di masjid itu. Ya, kemudian si bapak itu mendengarkan kajian. Kata si penumpangnya, saya juga ikut kajian dulu. Ternyata bagus, ini ustadz favorit saya. Kata dia bilang gitu. Ya, ternyata si bapak ini juga ikut kajian. Dia bilang ojek ikut kajian. Kata si bapak ini, Pak, kenapa nggak narik? Kan lumayan tuh waktunya Pak, katanya tuh. Lumayan waktunya. Kalau narik bisa berapa orang kan? Dia bilang gini, saya nggak ambisi. Yang penting saya cukup buat saya, tapi ibadah saya juga cukup untuk hati saya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saat orang tidak ambisi, karena hawa nafsu itu, ambisi dunia itu seperti minum air laut. Ya. Teman-teman, maaf, target order misalkan 10 hari ini. Ya. Tapi teman-teman ternyata order bisa 20, akhirnya apa? Ya, teman-teman akhirnya kehilangan banyak waktu ini karena kemampuan kita ordernya melayani 10 misalkan. Mumpung ada yang pesan, mumpung ada tapi satu, kadar kemampuan kita melayani seperti apa. Akhirnya si bapak ini ikut kajian, dia menangis, dia berdoa, nikmat kajian itu, dan dia baru Pak pamit. Kata si bapak penumpang ini, aja saya order lagi ke bapak lagi ya, katanya tuh. Kita langsung ini, katanya tuh begitu. Ya udah, ternyata apa? Bapak ini mematikan aplikasinya karena sepanjang pengajian di aplikasinya dimatikan, ya. Kata si bapak ini, udah aku saya naik aja ke bapak, ya. Bapak nggak usah pakai aplikasi, biar bapak tidak ini. Kata dia, oh iya Pak. Saya dimatikan aja aplikasinya. Aplikasi Gojek ini dimatikan. Tahu apa yang terjadi? Si bapak ini kemudian mengantar, si Gojek ini mengantar bapak yang soleh, dan bapak soleh itu bilang pada saat ini, bentar Pak, bapak ongkosnya berapa? Kata si ini, oh enggak Pak, besok berapa aja bapak ini, karena aplikasinya udah dimatiin. Ya. Dia bilang, bapak berapa aja? Kata si ini, bapak, sebentar saya ke dalam dulu Pak. Si penumpangnya itu ke dalam, ternyata dia pulang bawa apa? Bawa amplop dan sekeranjang, sekantong sembako. Dia bilang begini, saya suka dengan orang yang yakinnya kepada Allah membuat dunia biasa-biasa aja bagi dia. Dan inilah hasil yakin Bapak, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang menomorsatukan Allah. Allah tidak akan mengecewakan orang yang mendahulukan Allah. Saya lihat Bapak sudah mendahulukan Allah, menunggu azan untuk sholat, ikut kajian karena Bapak mendahulukan Allah, maka saya pun harus mendahulukan Bapak dari orang-orang yang lain. Ternyata apa? Amplopnya ratusan ribu, sembakonya apa? Kalau pakai penumpang mungkin waktu dia melabrak sholat, waktu dia tidak ikut kajian, mungkin kalau pakai penumpang tidak akan pernah lebih dari 100 ribu untuk durasi waktu 2 jam. Betul tidak? Tapi disinilah berniagalah dengan Allah. Ini satu kata kunci. Berniagalah dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Itu barangkali Tasinta pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Walau alam bisawab. Masih ada yang bertanya atau sudahan? Umi boleh nanya? Siapa itu? Silahkan. Ya. Maaf, kalau sebaiknya sekarang itu kan ada 2 hari lagi, kita sebaiknya baca Quran terus, atau diselangin sama zikir, atau hafalin ayat-ayat Quran, gimana baiknya? Ya, siap. Pertama, sesuaikan dengan kadar kebutuhan kita. Ya, kadar kebutuhan kita seperti apa. Yang kedua, sesuaikan dengan kadar kemampuan kita. Ya, maaf ya. Ngaji pun kalau terlalu banyak kan kita capek, maka diselangi dengan apa? Diselingi dengan zikir. Betul tidak? Ya kan? Ngaji capek, zikir capek, selingi dengan punten-punten aktivitas dapur. Kita nyiapin berbuka, nyiapin semua. Udah mulai press lagi, kita kembali ke sajadah, ke mihrab kita lagi. Jadi sesuaikan dengan kadar kemampuan kita, ya. Dan kadar kebutuhan kita, dan juga sesuai dengan kadar kenikmatan kita. Kita paling nikmat di titik mana gitu. Kita paling nikmat di Quran, di sholat atau di zikir, dan pasti Allah gilir-gilirkan. Seperti itu, ya. Gilir-gilirkan seperti itu. Dan kondisi itikaf yang paling penting adalah, ya kalau mau menikah, maaf, jangan sampai dirusak konsentrasi kita. Kan itikaf itu satu terkoneksi dengan Allah, kan gitu. Nyambung dengan Allah.
Maka segala sesuatu yang tak membuat kita lupa pada Allah, tolong diwaspadai. Salah satu contoh begini, ya. Ada orang yang maaf terhadap HP gitu. HP di masa itikaf, maaf, ngaji Quran mas setengah jam aja udah cukup tapi ternyata bawa HP udah 1 jam setengah tidak rasa gitu, seperti itu. Apa? Di sini perlu manajemen di ini kita. Karena apa? Ini waktunya ketat ya. Waktunya tinggal sebentar lagi, benar-benar kita fokus, benar-benar kita prioritas dan benar-benar kita komitmen. Di sini tenaga akhir kita dikerah. Nah, ya kan gaspol gitulah. Kemarin juga udah gaspol, sekarang gaspol lagi gitu. Dan insya Allah tidak akan mopo gitu. Ya, kita nggak akan ditambah, kita akan melesat insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada pertanyaan teman-teman. Ini ada titipan bertanya, Mi. Yo. Ada yang bertanya ini. Sekarang lagi masuk musim pandemi. Satu sisi ada ingin bersedekah, tapi di sisi lain kita tidak bisa. Adakah amalan alternatif yang sepadan dengan dengan sedekah selain kita bersedekah dengan berupa materi gitu, Mi? Amalan apa yang kira-kiranya bisa setingkat dengan baik. itu gitu? Iya, baik. Allah memberikan kadar beramal kepada seseorang berbeda-beda. Ya. Ada yang lebih di sholat tapi kurang di sedekah. Ada yang lebih di Quran tapi pas-pasan di sholat. Ini berarti apa? Kalau kita merasa ada kelemahan di sedekah, bukan berarti kita tidak bisa beramal hebat lain selain sedekah. Ya, contoh kata Mi tadi bilang, apa yang membuat kita paling nikmat itu berarti amal utama kita. Gitu. Kalau kita nggak bisa sedekah, tapi kan kita bisa sholat khusyuk, kita bisa nikmat Quran, kita bisa menghafal Quran seperti itu. Dan satu hal yang Umi lupakan, yang banyak lupa hari ini adalah apa? Kalau masih punya orang tua, hati-hati loh, gitu kan. Memuliakan orang tua bisa menjadi pahala yang membuat kita mudah mendapatkan Lailatul Qadar. Memuliakan orang tua adalah bisa menjadi amal soleh yang membuat kita mudah mendapatkan semua kebaikan Ramadan. Karena ridho Allah. Gitu. Kalau Allah udah ridho, Allah kasih Lailatul Qadar. Allah ridho, Allah kasih hatam Quran mudah. Allah ridho, kasih nikmat sholat khusyuk. Allah ridho semuanya. Kalau Allah udah ridho, Allah kasih semua yang terbaik buat kita. Dan Allah udah ngasih tahu, salah satu cara yang membuat Allah ridho adalah ridho orang tua. Kirim bekal, kirim buat bukanya. Perhatikan menunya. Perhatikan orang tua kita udah nggak bisa ketemu karena pandemik gitu kan, telepon enggak, video call enggak gitu kan. Maaf, amal terbesar kita Ramadan ini 2 hari ini adalah sejauh mana kita memuliakan orang tua sehingga Allah tersenyum ridho kepada kita. Ramadan mudah buat kita insya Allah. Ya, jadi sedekah coba orang tua tak baik-baik, kita nggak bisa ngirim apa, minimal kita ngirim bahasa yang baik, ngirim doa. Dan pun teman-teman ini ada ilmu rizki ya. Ternyata sedekah yang paling cepat dan paling besar balasannya adalah sedekah kepada orang tua. Contoh gitu kan, ada seseorang yang punya ikan 2, ikannya cuma 2, nggak punya ikan lagi, dan dia butuh sekeluarga tuh butuhnya 3 ikan itu. Tapi dia tahu ikan ini adalah kesukaan orang tuanya, ikan ini kesukaan ibunya. Ini ada cerita loh, ya. Dia apa? Dia uangnya ini, dia kirim gosen. Ikan itu dikirimkan ke ibunya karena dia tahu ibunya kesenangannya ikan ini. Ternyata apa teman-teman? Gosen ikan baru nyampe ke ibunya, ya. Ibunya mendoakan, menangis dapat ikan kesukaannya. Tapi tahu apa teman-teman? Saat itu ada gosen lain yang datang ke rumah anak yang mengirimkan ikan itu apa? Sepaket makanan masakan yang siap disantap. Bayang nggak dahsyatnya itu? Ayo, yang punya orang tua, fast track istilah saya. Jalan cepat, jalan pintas gitu. Kita untuk ini gitu. Jangan jadi maaf, Umi enggak inilah gitu. Kita asyik sama Al-Quran gitu. Tapi sampai lupa menyapa orang tua gitu. Ya kan. Bahkan kita lagi ngaji Quran, orang tua yang nelpon gitu. Aduh mama maaf ya, aku lagi tanggung tilawah, mah ngejar target mah gitu ya. Ini harus digaji, gimana nanti lagi nelpon lagi ya mah. Konyol banget itu yang begitu. Dia nggak tahu ya kan cara Allah ridho itu kayak apa. Ya, sampai teman-teman. Ya itu aja barangkali. Yuk udahan ya. Atau mau masih ada yang nanya lagi? Sudah 3-3 nih. Ada lagi nggak? Mangga saya kasih kesempatan satu aja ya yang lewat chat sebentar, Mi. Ya, terakhir. Soalnya
Soalnya kita udah mulai tadi dari jam 10.30 ya. Ya, ini ada apa malam Lailatul Qadar itu waktunya sama semua di seluruh dunia. Waktu malam Lailatul Qadar itu dimulai dari maghrib sampai subuh, sedangkan di luar negeri waktu subuhnya pada saat duha di Indonesia. Bagaimana ya, Mi? Jazakallah khair. Ya, siap ya. Malam Lailatul Qadar sama di seluruh dunia ya. Artinya kalau di sini malam 27 ya di sana juga sama malam 27 gitu. Enggak di sini 27 di sana malam 25 atau 23 enggak ya. Karena apa? Lailatul Qadar itu adalah berarti 24 jam, Teh. 24 jam untuk yang mendapat giliran malam. Bisa dipahami enggak? Ya, sekarang di sini kita apa? Siang, ya kan? Tapi di belahan lain malam. Ya kan? Maka ini bagian satu hikmah. Kenapa Rasulullah SAW menjemput Lailatul Qadar itu siang dan malam? Bisa dipahami? Siang dan malam. Karena apa? Siang Rasulullah menjemputnya gladi resik lah. Tahu gladi resik? Kan kita kalau mau ada acara penting gladi resik dulu nggak? Ya. Ya kan? Latihan dulu kan? Oh ininya ini. Nah gitu ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi sama di seluruh belahan bumi ya. Tapi yang pasti malam. Tidak di sana masuk turunnya siang, tidak. Tapi di semua belahan bumi di malam hari itu mendapatkan saat yang sama. Nah, itu satu ya. Insya Allah. Satu yang terakhir, Umi kepada teman-teman ya, fokus ya, jangan sampai gini. Ada kayaknya malam Lailatul Qadar udah turun kemarin tanggal 27 kemarin gitu kan. Kita nggak usah nyari lagi, jangan. Nah, tidak ada yang bisa memastikan. Ya, karena apa? Mencari itu terkadang lebih nikmat, ya kan? Kan udah nikmat gitu walaupun kita belum tentu dapat atau tidaknya ya. Wah, hati-hati buat teman-teman karena sekarang lagi booming ya, tren banget Lailatul Qadar itu. Hati-hati ya. Hati-hati ya bahwa jangan pernah merasa kita yang sudah dapat sehingga kita akan merasa bagaimana gitu. Kenapa kamu ibadah kemarin malas kalau Ramadan main ini? Saya kan udah dapat 1000 bulan, masih banyak tabungan pahala saya. Ya begitu gitu ya. Karena kata Ibu Qayyim nanti mungkin next ya Teh Hana, nanti Syawal kita mungkin ada kajian ya, bagaimana kita istiqomah pasca Ramadan insya Allah ya. Yang penting kita terus nih ya, tematik nih ya, agar kita terus berkala, terus terus. Salah satu kata Ibnu Qayyim menyebutkan ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia tidak merasa. Dia tidak merasa dapat Lailatul Qadar. Apalagi dia menyebarkan ke orang lain, saya dapat, insya Allah saya kemarin dapat. Saya dapat loh, apalagi sebarkan di media sosial ya, di Facebook ya. Alhamdulillah malam ganjil terlewati ya, dan terima kasih ya Allah saya telah mendapatkannya. Oh enggak. Kata Ibu Qayyim, orang yang mendapat Lailatul Qadar itu tidak merasa mendapatkan. Tapi satu aja, dia semakin merasa nol di hadapan Allah. Dia merasa nol di hadapan Allah. Dienolkan gitu. Enggak merasa diri 1, 2, merasa 10, merasa 11, merasa 1000, enggak. Tapi dia nol. Kenapa? Hina. Hina di hadapan Allah sehingga dia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau alam bisawab. Nanti materinya nyambung insyaallah ya. Umi udah capek Teh Hana, punten nih ya. Umi udah mulai teler ini ya. Karena kajian kita nyambung barusan Umi dari Telkomsel, dengan Telkomsel nyampe alhamdulillah udah beres 10.30 ya dari jam 9 dan sekarang nyambung ke sini lumayan tapi insya Allah ini udah maksimal ya. Tidak kurang kan waktunya ya Teh Sinta ya. Tidak kurang waktunya Teh Hana ya. Kita pas tapi yang paling ya. Yang paling penting maksimal berkahnya, oke? Ya, maksimal berkahnya. Yuk kita berdoa. Yuk teman-teman berdoa ya. Mudah-mudahan doa ini jadi bagian ya penutup yang baik dari amal ini ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibasailin, birahmatika nastagis, birahmatika nastagis. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Duhai Allah, engkau saksikan kami hamba-hambamu yang kau persaudarakan dalam majelis ilmu ini. Engkau saksikan kami berada dalam satu majelis yang berjauhan jasad kami, tapi engkau maha kuasa menghimpun hati kami. Jangan kurang kenikmatan ibadah doa kami ya Rabb, karena doa kami tidak bersama-sama dalam satu tempat. Tapi karuniakanlah kepada kami nikmat berhimpun dalam doa yang mustajab ini ya Allah. Duhai Allah, engkau maha tahu kami berkumpul karenamu ya Rabb. Maka catat majelis ini ya Rabb menjadi amal utama pahala timbangan kebaikannya di hari ke-28 Ramadan ini ya Allah. Jadikan amal ini pelengkap ya Rabb, ya persembahan terbaik kami kepadamu ya Rabb. Jadikan amal ini menjadi amal yang engkau terima dan engkau ridhoi ya Allah. Dan ya Allah, bagian dari keriduanmu pada kami di majelis ini, tolong ya Rabb, jadikan ilmu yang telah dibahas di sini, jadikan semuanya menjadi hidayah ya Rabb, yang menguatkan iman dan takwa kami, yang menambah persiapan mengakhiri kami di Ramadan ini dengan amal terbaik kami. Ya Allah, engkau maha tahu isi hati kami, bergetar, berdebar hati kami, sedih tiada tara, karena yang indah akan segera pergi. Karunia terbaikmu, tanda cintamu sepanjang tahun akan segera pergi meninggalkan kami. Maka kami mohon ya Rabb, jangan jadikan kami orang-orang yang menyesal ya Rabb. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, ampuni dosa kami bila kami masih melalaikan Ramadan yang terbaik ini. Ampuni dosa kami ya Rabb bila kami masih malas beribadah sementara Engkau sedang memberikan pahala berlipat ganda dari setiap ibadah kami. Ampuni ya Rabb, bila kami masih mengotori kesucian Ramadan dengan keburukan akhlak-akhlak kami. Ya Allah, ampuni ya Rabb, bila kami ya Rabb, bila memberikan ibadah yang ala kadarnya ya Rabb, bila kami beribadah seadanya ya Rabb, padahal Engkau melihat kami bisa lebih maksimal ya Allah. Ampuni kami ya Rabb dengan Ramadan ini, bila kami belum bersyukur dengan nikmat terbaik Ramadan ini. Duhai Allah, kami mohon kami mohon kepadamu. Kami mohon kepadamu. Bila Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kehidupan kami, maka kami mohon jadikan Ramadan ini bekal terbaik kami menuju pulang husnul khotimah ya Allah. Bila Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami ya Rabb, cukuplah doa-doa kami untuk keluarga kami menjadi warisan terbaik dari kami ya Allah. Ya Allah, bila Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami, ya Allah. Cukup jadikanlah ini bekal terbaik kami, pantas memasuki surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu. Bila Ramadan ini bukan yang terakhir bagi kami, jadikan Ramadan ini terbaik bagi kami untuk menjadi yang terbaik di Ramadan tahun depan. Rabbana, jangan biarkan Ramadan pergi, kecuali Engkau telah tetapkan kami adalah orang-orang yang Kau bebaskan dari api neraka-Mu. Kecuali Engkau telah tetapkan kami menjadi ahli surgamu sekeluarga masuk surga. Bersama pasangan kami, bersama ayah ibu kami, bersama anak-anak kami, bersama keturunan kami, dan bersama orang-orang yang kami cintai karenamu, ya Allah. Himpunkan kami kembali di surgamu, ya Rabb, karena kami berhimpun di dunia dalam taat kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya
Rahim. Inilah kami bermohon kepadamu ya Allah, bermohon kepadamu, kabulkan semua doa-doa kami. Engkau maha tahu apa yang ada di dada kami, dan Engkau maha kuasa mengabulkan semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Duhai Allah, jadikan amal terbaik kami di penutupnya, dan jadikan ya Rabb hari terbaik kami ya Rabb, di hari kami bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, di Ramadan ini kami mohon titip ayah ibu kami ya Allah, titip ayah ibu kami ya Rabb. Ayah ibu kami yang masih ada, hidupkan dalam bahagia dalam lautan hidayah-Mu. Dan bila ayah ibu kami mau Engkau panggil pulang ya Allah, kami mohon di Ramadan ini kami mohon ya Rabb, wafatkan ayah ibu kami husnul khotimah ya Rabb, dan jadikan ayah ibu kami ahli surga-Mu tanpa hisab ya Rabb. Dan bagi ayah ibu kami yang sudah wafat menunggu di alam barzah, kami mohon ya Rabb, jadikan alam kuburnya sebaik-baik tempat dia istirahat dari kelelahan di masa hidupnya ya Rabb. Jadikan alam kuburnya sebaik-baik taman-taman surga baginya ya Rabb. Rabbana, jadikan kami anak yang memberikan aliran pahala deras bagi kedua orang tua kami dari setiap amal-amal kami. Bagian alirkan menjadi amal pahala jariah bagi kedua orang tua kami. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duhai Allah, di Ramadan ini kami mohon angkat wabah dari kami ya Allah, jauhkan wabah sejauh-jauhnya dari kami. Lindungi, selamatkan kami dari wabah corona dan semua fitnah-fitnahnya ya Allah. Dan tolong kaum muslimin, Robbi tolong kaum mukminin yang terdampak dengan musibah ini ya Allah. Jangan biarkan ada saudara mukmin kami yang lapar, tidak punya rezeki untuk berbuka ya Rabb. Sabarkan saudara-saudara kami yang diuji ya Rabb, sabarkan ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah. Engkau yang bisa menolong mereka, dan jadikan kami sebaik-baik menjadi jalan terbaik untuk pertolongan kepada mereka ya Rabb. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna. Engkau maha tahu fitnah yang sedang kami hadapi ya Rabb. Kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang zalim ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang bodoh ya Rabb. Kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang menjadi jalan datangnya bencana bagi kami, mendatangkan azab untuk kami. Kami berlindung ya Rabb. Engkau maha tahu kami, keadaan kami ya Allah. Turunkan pertolongan-Mu kepada semua umat Nabi Muhammad ya Allah. Turunkan perlindungan-Mu untuk semua umat Nabi Muhammad ya Rabb. Turunkan karunia kebahagiaan-Mu untuk semua umat Nabi Muhammad yang sedang menjalankan ibadah saum. Bahagiakan mereka Rabbi, bahagiakan mereka ya Allah, dan turunkan pembelaan-Mu untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Allah, terima semua amal ibadah kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semua, terima kasih ke Majelis Taklim Taman Cibenying. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamanna wa syamakum. Semoga Allah menerima semua amal kita. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas semua kebaikan, dan maaf lahir batin atas segala kesalahan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa memaksimalkan Ramadan di akhirnya adalah Ramadan terbaik dari amal-amal kita di Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi atas tausiahnya. Teman-teman semua, sebelum ditutup mungkin ada sedikit pengumuman dari Ketua Majelis Taklim TC8. Teh Sinta, saya kasih kesempatan barangkali ada yang mau disampaikan. Mangga Teh. Hatur nuhun Teh Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua saudara seiman. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya, terutama untuk Umi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kemampuan untuk bisa menjalani Ramadan terakhir ini dengan sebaik-baik yang kita bisa. Kita TC8 udah adan kayaknya Teh Hana. Ya. Nggak apa-apa. Segitu aja saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi pamit ya. Umi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, hatur nuhun Umi. wabarakatuh. Terima kasih semua.